Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serta salawat selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, serta puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas pengolahan citra digital. Yang terhormat Bapak Ahyar Muhtar SPDMT serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Filter Gaussian. Di mana sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Andi Miftahul Asar Walikram, yang kedua Halil Mubarak Darwin, yang ketiga Azizah Nur Rahma Beb, yang keempat saya sendiri Surwahyuningsi selaku moderator, yang kelima Sulfira. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Sulfira untuk memaparkan materinya. Baik, di sini filter yang akan dibahas yaitu filter Gaussian. Filter Gaussian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di filter Gaussian ini, yaitu ukuran filter, varian, dan nilai ambang. Nilai ambang yang digunakan di sini untuk menentukan tingkat penghalusan citra. Semakin besar ukuran filter dan varius Gauss, semakin besar efek penghalusan citra. Namun, ini juga dapat mengurangi detail dalam citra. Sedangkan nilai ambang digunakan untuk menfilter informasi yang dianggap tidak penting dalam citra. Konfigurasi filter Gaussian terdiri atas dua hal yang utama, yaitu ukuran filter dan nilai sigma. Ukuran filter adalah dimensi dari kernel filter Gaussian. Ukuran filter yang lebih besar dapat memperluas gambar secara efektif, namun juga dapat menghasilkan efek blur yang berlebihan. Biasanya ukuran filter dapat dipilih sebagai bilangan ganjil, seperti 3x3, 5x5, 7x7, dan seterusnya. Nilai sigma adalah ukuran penyebaran filter Gaussian. Semakin besar nilai sigma, semakin besar efek smoothing yang dihasilkan. Nilai sigma yang terlalu kecil dapat menghilangkan noise dengan tidak efektif. Sedangkan nilai sigma yang terlalu besar dapat menghasilkan blur yang berlebihan. Baik, itu tadi materi yang dibawakan oleh saudari Sulfira. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi algoritma filter Gaussian pada sebuah gambar akan dibawakan oleh saudari Azizah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada algoritma filter Gaussian pada sebuah gambar yang terdiri dari 5, yaitu ada yang pertama menentukan nilai kernel, kedua menghitung nilai bobot kernel, ketiga memposisikan kernel pada piksel gambar, keempat normalisasi atau membagi jumlah nilai piksel dalam kernel dengan bobot kernel yang digunakan, dan yang kelima ada mengulangi proses pada setiap piksel gambar hingga seluruh gambar terfilter. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saudari Azizah Nur Rahma, dan akan dilanjutkan oleh saudara Halil, yaitu kode program untuk menerapkan filter Gaussian pada sebuah gambar. Kepada saudara Halil saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebagian program untuk memfilter sebuah gambar dengan menggunakan filter Gaussian. Yang pertama itu ada include OpenCV dan OpenCV.hpp. Jadi pada baris ini merupakan bagian dari header file OpenCV yang memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi-fungsi dan kelas-kelas OpenCV dalam program kita. Dan program berikutnya itu ada using name CV. Program ini agar untuk menghindari penulisan ulang namespace OpenCV pada setiap kali kita menggunakan kelas atau fungsi dari OpenCV. Yang berikutnya ada integer main. Pada fungsi main ini, fungsi utamanya dalam program C++ ini menerima dua parameter, yaitu argc dan argf dengan jumlah argumen yang diberikan pada program saat dijalankan, sedangkan argf adalah array yang berisi argumen-argumen tersebut. Berikutnya ada load and image. Load and image, met image sama dengan imprint. Jadi pada baris ini digunakan untuk memuat sebuah gambar dari file dengan nama dengan lokasi file yang telah ditentukan ke dalam sebuah objek mat
ke dalam sebuah objek math. Math merupakan struktur data dalam OpenCV yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah gambar. Berikutnya ada program untuk mengecek apakah gambar yang diproses itu sukses atau tidak, yaitu if image empty. Baris ini digunakan untuk memeriksa apakah gambar berhasil dimuat atau tidak. Nah, dan jika tidak berhasil dimuat, maka program akan mengeluarkan pesan kesalahan atau pesannya yaitu could not open or find the image. Itulah penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya saya berikan ke saudara Aslan. Baiklah, saya akan melanjutkan pada program yang telah dijelaskan tadi oleh saudara Halil, yaitu di sini terdapat pada aplikasi Gaussian filter with a kernel size of 3x3 and a standard deviation of 0. Nah, di sini filternya pada suatu gambar yaitu Gaussian blur dalam kurung image filter image, size-nya kita pakai 3,3 dalam kurung 3,3,0 tutup kurung. Nah, di sini ketika kita menggunakan atau kita menambahkan size-nya, ukurannya, maka filter Gaussian ini akan menambah blur-nya. Contoh kita menggunakan size 7, maka blur-nya akan semakin kentara, kurang lebih begitu. Selanjutnya pada showing the original and filter image-nya terdapat yaitu codingannya show dalam kurung tanda petik original image dan filter image pada kuncinya. Nah, di sini terdapat di dalam program yaitu weight k dalam kurung 0 atau 0 titik koma. Selanjutnya yang terakhir yaitu return 0, artinya kita mengembalikan nilai yang telah diprogram. Baiklah, pada baris ini digunakan untuk menampilkan gambar asli dan gambar yang telah difilter pada jendela yang telah terpisah. Fungsi InShow pada program ini yaitu digunakan untuk menampilkan gambar dalam jendela. Sedangkan with K yaitu digunakan untuk menunggu hingga pengguna menekan sebuah tombol pada keyboard sebelum jendela ditutup. Baiklah, untuk hasil outputnya pada filter Gaussian ini terdapat before-nya, yaitu gambar aslinya yang terserah dari kita yang mana mau dimasukkan pada gambar tersebut dalam codingnya. Selanjutnya ini adalah hasilnya, afternya. Nah, kita pakai di sini 3,3 karena di sini blurnya tidak terlalu kentara. Kecuali kalau kita mau menaikkan blurnya itu contoh 7 sampai 9 itu biasa blurnya agak kentara. Jadi mungkin itulah penjelasan kode dan outputnya pada filter Gaussian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 6. Belajar merupakan satu-satunya hal dalam pikiran yang tak pernah melelahkan, tidak pernah menakutkan, dan tidak pernah disesali. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.